sebentar ya Bu Iis. Kira-kira Bu Iis mau bicara tentang apa ya? Sebenarnya ada yang mau saya bicarakan, Bu Vera. Saya masih bingung. Kira-kira jika saya ceritakan nanti, apakah tidak menyita waktu, Bu Vera? Insya Allah tidak mengganggu Bu Iis. Saya sengaja meluangkan waktu untuk kegiatan sekarang ini sebagai bentuk kegiatan rutin. Ya, alhamdulillah Bu Vera. Jadi begini Bu Vera, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengganjal di kepala saya, gitu Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut? Dan kira-kira apa yang Ibu Iis harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap saya mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Vera. Baik, kira-kira masih ada hal-hal yang lain yang ingin Ibu Iis dapatkan? Ada Bu Vera. Jadi setelah saya menceritakan ini, saya berharap ada solusi dari permasalahan yang saya rasakan. Ya, semoga kita nanti akan mendapat pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahan seperti apa Bu Iis? Kan cerita. Jadi begini Bu Vera, beberapa hari yang lalu kita kan mengadakan supervisi kelas. Jadi dalam pelaksanaan supervisi saya ditegur oleh supervisor tersebut, Bu Vera. Bagaimana bisa Bu Iis? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Iis mendapatkan teguran? Kalau menurut saya teguran tersebut tidak serius, Bu. Tidak serius? Tidak serius yang seperti apa ya Bu ya? Sebenarnya ibu tersebut mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Bu Iis dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau itu keberatan saat saya mengajar tidak menggunakan buku paket, Ibu. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Iis terhadap respon dari supervisor tersebut? Saya sejujurnya bicara pada beliau kalau selama proses pembelajaran tersebut saya menggunakan dari berbagai sumber, dari buku perpustakaan, ada sih dari buku paket, dan juga buku-buku referensi yang saya ambil dari internet atau dari media lain, Ibu. Ketika saya sampaikan seperti itu, kelihatannya beliau tersebut agak kurang berkesan gitu, Ibu. Oh jadi masalahnya begitu. Boleh saya tanya Bu Iis, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Iis lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Iya Bu Vera, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, jadi saya itu menggunakan berbagai macam referensi dari video-video juga. Nantinya saya mix jadi menggunakan PPT atau slide, jadi dalam bentuk media interaktif dengan anak-anak. Ngomong-ngomong, mengapa Ibu Iis tidak menggunakan buku paket? Menurut saya sumber belajar yang sudah saya sediakan itu dari konten yang berbagai macam ragam itu sudah membuat murid-murid dalam proses pembelajaran itu sudah termotivasi, Bu, dan juga murid tersebut sangat bersemangat dengan materi-materi yang sudah disediakan, Bu. Sebenarnya yang Ibu Iis lakukan itu sudah bagus Bu. Menurut Bu Iis, bagaimana hasilnya saat Ibu Iis mengajarkan menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Jadi menurut saya kemarin itu dari materi-materi yang sudah disediakan itu sudah mengacu ke arah metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi mungkin konten yang saya berikan itu mungkin kurang ya Bu. Jadi Ibu supervisor atau Ibu wakil kemarin itu agak kurang berkesan jadinya. Nah, itulah Bu Iis, buku paket sangat penting sebagai
menambahkan sumber belajar dengan buku paket juga, selain dari yang sudah Bu Iis ceritakan tadi. Oh iya Bu, ada benarnya juga ya Bu. Ya, jadi bagaimana sekarang Bu Iis? Setelah Bu Iis bercerita, apa perasaan Bu Iis rasakan sekarang? Terima kasih Bu, terus terang saya sudah merasa agak tenang. Akan tetapi ada yang sedikit mengganjal, suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus bahkan sampai di rumah Bu. Kadang-kadang pekerjaan lainnya juga ada yang terbengkalai Ibu. Kira-kira apa yang membuat Ibu Iis merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan tidak nyaman itu karena ibu wakil atau supervisor tersebut berencana akan membicarakan atau menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Oh begitu. Berarti Ibu Iis tidak nyaman saat supervisi itu ya? Karena tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Dan ketika supervisor memperingatkan Bu Iis memberi argumen sehingga hal tersebut membuat supervisor itu merasa tersinggung, lalu akan menyampaikan kepada ibu kepala sekolah. Iya Bu. Kira-kira menurut Ibu dengan permasalahan tersebut saya akan dipanggil ke kepala sekolah nggak? Menurut Bu Iis gimana? Dipanggil atau tidak? Dipanggil atau tidaknya berarti saya harus siap-siap ya Bu ya. Benar sekali. Dipanggil atau tidak, Ibu Iis harus siap. Seperti kata Bu Iis tadi, saya rasa untuk masalah ini Bu Iis bisa refleksi dan siapkan diri. Jika nantinya misalnya Ibu Iis dipanggil atau ditegur kepala sekolah, Bu Iis sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya seperti kata Bu Iis tadi, dan saya yakin pasti beliau nanti juga menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Bu Iis dalam mengajar. Iya Bu, semoga saja Ibu. Iya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Iis selanjutnya? Rencana saya sebelumnya saya akan menemui Ibu Supervisor dan saya juga akan meminta maaf sama beliau. Dan kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku paket sebagai media atau bahan ajar tambahan. Di samping itu saya juga meminta saran dari Ibu Supervisor tersebut mengenai bagaimana jalan proses belajar mengajar yang baik dengan berfokus pada metode pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Bagus Bu Iis, rencananya sangat bagus. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar Bu Iis selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai menggunakan buku paket sebagai salah satu sumber belajar mengajar dalam proses pembelajaran Ibu. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya lakukan, saya juga akan terapkan karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan metode tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar dan murid itu. Wah, luar biasa sekali Bu Iis. Penjelasan yang Ibu Iis ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu Iis itu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Jadi saya sekarang sudah merasa lega karena jujur Ibu saya takut salah-salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi saya harus berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah atau bersebar. Apalagi saya juga baru di sekolah ini, ya kan Ibu. Alhamdulillah, saya juga senang. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Iis. Alhamdulillah akhirnya Ibu Iis juga merasa lega. Terus dari yang Bu Iis rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan atau deadline waktunya? Ya baik Bu, mengenai rencananya saya akan melakukan secepatnya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum, kemudian membaca aturan yang ada, juga memakai buku paket sesuai dengan saran supervisor tersebut. Secepatnya saya akan menemui supervisor tersebut untuk mendapatkan arahan.
Bagus. Lalu selanjutnya dukungan apa kira-kira yang Ibu Iis butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu Iis tersebut? Terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran Ibu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman sesama mata pelajaran atau sekretari saya untuk mendiskusikan bagaimana metode pembelajaran yang bagus dengan dan juga dapat menyelesaikan dari permasalahan saya, juga dapat membantu dengan metode pembelajaran yang baru, dan juga saya juga mungkin menemui teman-teman atau yang lebih senior gitu Ibu, walaupun dengan mata pelajaran yang berbeda untuk memperoleh trik-trik ini Ibu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Iis. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin ya Amin. Terima kasih Ibu atas waktu dan semuanya arahan yang membuat saya merasa lega. Saya juga merasa siap untuk melakukan yang telah direncanakan. Semoga saya dapat menjadi guru yang berpihak kepada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, dan juga dapat membuat metode-metode pembelajaran yang kreatif. Alhamdulillah, semoga harapan Ibu Iis terlaksana. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Iis. Terima kasih Bu Iis. Kita sudah bertemu kembali dalam kegiatan pasca coaching kita. Bagaimana Bu Iis? Apa sudah terlaksana rencananya Bu Iis kemarin? Alhamdulillah Bu Vera, rencana kemarin sudah dilaksanakan. Saya sudah berani menemui wakil selaku supervisor, dan juga dari pertemuan tersebut dia memberikan solusi kepada saya. Jadi saya tidak perlu menemui kepala sekolah, dan hal yang saya khawatirkan nantinya dipanggil kepala sekolah jadi hilang gitu Bu Vera. Hasilnya gimana Bu Iis? Alhamdulillah, setelah menemui Ibu Supervisor itu saya diberikan solusi, dan untuk pembelajaran berikutnya saya terapkan pembelajaran dengan menggunakan buku paket disamping dengan pembelajaran yang menggunakan video atau dan slide meeting. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu Iis setelah kegiatan coaching ini? Alhamdulillah, setelah kegiatan coaching ini saya merasa yakin dengan rencana yang akan dilaksanakan, dan rencana pun dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, alhamdulillah, berarti kegiatan coaching kita terlaksana dengan baik ya Bu Iis. Saya juga berterima kasih sama Bu Iis, kita sama-sama sharing permasalahan sehingga nantinya kalau ada kejadian itu kita bisa selesaikan dengan cara kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Vera. Nanti kalau seandainya ada masalah walaupun dengan anak atau siapa, saya coaching lagi sama Bu Vera ya Bu Vera. Baiklah, terima kasih sama-sama juga ya Bu Iis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Vera. Terima kasih Bu Iis. Ada yang bisa saya bantu Bu Vera? Ini Bu Iis, saya mau coaching dengan Bu Iis. Oh gitu. Kira-kira dalam coaching nanti kita akan bicarakan tentang apa ya Bu Vera? Ini Bu Iis, saya ada sedikit masalah tentang kolaborasi dengan teman-teman CKKG saya. Oh gitu. Apa yang Bu Vera harapkan dari coaching kita nanti? Saya harapkan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Oh, baiklah Bu Vera, nanti ya sekarang saya ada pekerjaan sedikit, nanti 2 jam lagi ke sini ya Bu Vera. Terima kasih Bu Iis. Bagaimana kondisi Bu Vera hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Iis. Makan Bu kopi Bu nih. Vera, kemarin katanya ada yang mau sharing dengan saya. Mau membicarakan tentang apa ya Bu Vera? Saya sebenarnya hari ini mau curhat sama Bu Iis, dan semoga saya bisa mengatasi masalah yang saya alami dari pertemuan hari ini. Ada lagi yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini Bu Vera? Saya berharap ada pemikiran-pemikiran baru yang akan membawa perubahan.
Oh, baik Bu Vera, semoga. Mari kita mulai Bu Vera, coba ceritakan permasalahannya dengan singkat. Bagaimana ya caranya Bu Iis? Saya agak susah mengajak teman-teman sekalian saya untuk kolaborasi tentang pembelajaran, baik itu persiapan perangkat, pembuatan soal, bahkan dalam pelaksanaan supervisi. Mereka sepertinya enggan untuk bekerja sama dan susah diajak untuk berubah ke yang lebih baik. Saya lihat mereka cenderung dengan keadaan sekarang di zona nyaman. Bagaimana itu ya Bu? Apa yang harus saya lakukan? Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan agar mereka itu mau bekerja sama dan keluar dari zona nyaman? Menurut saya ajak mereka dengan pendekatan personal. Kira-kira selain pendekatan personal ada yang lain nggak Ibu? Dengan mengajak bergurau, dengan mengajak perlahan-lahan, saya masukkan juga sedikit-sedikit untuk perubahan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan agar mereka mau berkolaborasi dengan Ibu? Beberapa waktu yang lalu saya mengajak mereka bertemu dan kolaborasi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran dengan keterampilan sosial dan emosional. Dari kolaborasi itu apa yang terjadi itu? Ketika saya mengajak untuk bertemu dan diskusi, jawaban dan responnya cuma Bu, kirimkan saja contohnya Bu dalam grup. Selain itu ada respon lagi? Terus saya kirimkan, tetapi ketika saya meminta tanggapan dan diskusi tentang RPP tersebut, mereka tidak menanggapinya, tidak ada respon, tidak ada yang meresponnya. Sebenarnya saya agak kesal juga. Saya ajak diskusi tatap muka tidak mau, saya ajak diskusi lewat chatting juga tidak ada respon. Kira-kira di sekolah Ibu, apakah dalam kelompok KKG ada guru yang disediakan? Oh ada Bu Iis, di KKG saya ada satu orang guru yang mau pensiun. Ibu itu namanya Ibu Yanti. Oh iya, ada ya berarti ya Bu. Menurut Ibu Vera, kira-kira guru senior tersebut bisa nggak sebagai perantara atau mediator antara Ibu Vera dengan anggota KKG lainnya? Saya pikir bisa Bu. Saya berpikirnya begini, mungkin karena usia saya dengan anggota KKG yang lain tidak terlalu jauh, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang saya sampaikan. Apa-apa yang saya berikan mungkin mereka anggap belum dibutuhkan saat ini. Jadi apa yang akan Ibu Vera lakukan untuk mengajak teman-teman KKG agar mau berkolaborasi atau bekerja sama sehingga dia keluar dari zona nyaman tersebut? Rencana saya Bu ada dua ini Bu. Yang pertama, saya mau menemui guru senior, kemudian membicarakan tentang hal ini kepada beliau agar beliau bisa membantu saya untuk mengajak dan memberikan mungkin dalam bentuk arahan atau dalam bentuk motivasi kepada teman-teman KKG saya tentang pentingnya melakukan perubahan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, saya melalui komunitas belajar di sekolah akan berbagi praktik baik yang akan saya lakukan mengenai RPP berdiferensiasi dan RPP KSE dalam kegiatan refleksi dan berbagi praktik baik di hari Jumat. Oh, bagus sekali itu Bu Vera. Ibu sudah menemukan solusi dari mengenai permasalahan ini. Saya yakin Ibu Vera itu dapat menghandle ini. Semangat ya Bu Vera. Oh iya Bu Vera, dari rencana yang Ibu Vera jabarkan tadi, kira-kira siapa saja yang terlibat dari rencana itu? Yang terlibat dalam kegiatan saya ini untuk KKG mata pelajaran, saya akan melibatkan guru senior mata saya. Sedangkan untuk komunitas belajar, tentu saja saya akan
meminta fasilitasi kepada Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, Guru Komite Pembelajaran, dan Komunitas Belajar. Untuk kedepannya kira-kira ada nggak rencana Ibu? Saya ingin teman-teman se-KKG saya dan guru-guru lainnya juga kolaborasi dan keluar dari zona nyaman untuk terus belajar dan mempraktikkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tujuan pendidikan kita menciptakan murid yang memiliki profil Pancasila akan terwujud. Bagus itu Bu Vera, lanjutkan Ibu. Saya yakin Ibu Vera itu dapat melakukannya. Semangat ya Bu Vera. Terima kasih Bu Iis. Bu Iis sudah mau mendengar curhatan saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Tidak apa-apa Bu Vera, kita kan sama-sama belajar juga. Terima kasih juga Bu Vera karena sudah sharing sama saya. Terima kasih kembali Bu Iis. Udah Kak. Selamat siang Bu Vera, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Iis. Bagaimana Bu Vera, rencana kita setelah coaching kemarin apa terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana Bu Iis. Saya sudah menemui guru senior dari KTG saya. Kemudian beliau juga sudah memfasilitasi saya sebagai mediator dengan teman-teman KTG saya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan berbagai praktek baik di dalam komunitas belajar Bu Iis. Alhamdulillah, hasilnya gimana Bu Vera? Alhamdulillah respon dari teman-teman KKG saya sangat baik. Kemudian teman-teman Semapel juga sangat bagus responnya di dalam komunitas belajar, sehingga kami bisa menjadi sharing pengetahuan dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oh gitu, setelah rencana terlaksana bagaimana perasaan Bu Vera sekarang? Alhamdulillah saya sangat senang Bu Is, soalnya begini, dari yang saya harapkan itu ternyata sudah bisa mulai terjadi perubahan walaupun sedikit. Itu saya pikir sudah merupakan hal yang sangat bagus, karena tujuan dari kegiatan kita ini sebenarnya memang pembelajaran yang berpihak pada murid. Alhamdulillah, itu juga yang saya harapkan Bu Vera. Terima kasih Bu Iis atas kegiatan coaching kita ini, sehingga Bu Iis dapat membantu saya dalam kegiatan coaching ini. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam Pak Yose. Silakan Pak Yose. Terima kasih. Gimana kabarnya, sehat kah? Ini sedang gelisah Pak Jan. Ada yang bisa saya bantu? Saya sebenarnya ingin Pak Jan mengcoaching saya sekitar 2 hari lagi. Oh gitu. Oke, enggak apa-apa. 2 hari lagi berarti sekarang berarti Rabu ya? Iya, di Rabu Pak Jan. Tempatnya? Ya, Ini enggak. Oke, saya tunggu. Enggak, bisa. Oke, sih. Salah ditunggu. Saya tunggu 2 hari lagi di ruang saya ini. Terima kasih ya Pak Jan atas Oke. waktunya. Yose. Pagi Pak Jan. Alhamdulillah Pak Yose, setelah 2 hari kita membuat janjian, pagi hari ini kita bisa juga bertemu Pak Yose. Oke Pak Yose, apa yang bisa kita rencanakan dalam pertemuan kita pada hari ini? Oke, sebenarnya saya di sini minta bantu dengan Pak Jan gitu ya, karena saya sebenarnya sedang gundah gulana dalam menghadapi pembelajaran. Di mana pembelajaran yang saya maksud tersebut, saya sebagai seorang guru sangat sering dikirim keluar untuk mengemban tugas-tugas pelatihan tertentu. Nah, jadi ujung-ujungnya ya saya sebagai guru selalu memberi tugas saja, sementara jam saya banyak sekali. Jadi saya selalu mengasih tugas, seolah jadi masuk saya jadi tugas di sekolah tersebut. Oke Pak Yose, jadi Pak Yose sering tidak masuk dan meninggalkan tugas ya. Oke, sebelum kita lanjut nih Pak Yose, saya mau tahu nih sebetulnya apa tujuan dari pertemuan kita, dari Ya. permasalahan yang Pak Yose sampaikan tadi. Tujuannya dari permasalahan ini ya,
saya mampu menjadi guru ya, walaupun cuma menyampaikan tugas, tetapi seolah-olah hadir di dalam kelas seutuhnya. Itu dia. Berarti kehadiran saya dirasakan oleh murid-murid saya, tidak, walaupun saya tidak berada di dalam kelas. Ya, PwC. Oke, selanjutnya dari permasalahan yang Pak Yusuf sampaikan ke saya tadi, apa yang Pak Yusuf miliki untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut? Oke, yang pertama langkah yang saya ambil yaitu melakukan pembelajaran yang tanpa ada guru, yaitu saya meninggalkan tugas pada piket, nanti piket masuk ke dalam kelas. Ya, berarti pembelajarannya seperti kayak CBSA, itu dia pesannya. Oke, setelah melakukan hal tersebut, kan ada image yang negatif buat saya, itu dia. Berarti guru ini cuman pergi meninggalkan tugas. Nah, itu dia. Sementara untuk menghilangkan image negatif tersebut, saya melakukan pembelajaran lewat online gitu. Saya sampaikan tugas-tugas saya melalui WA group. Nanti di situ saya akan melakukan pembelajaran yang dengan menggunakan video secara offline saya lakukan, sehingga kemungkinan mereka merasa sedikit banyaknya saya hadir di lokal tersebut, dan video tersebut nanti akan mereka putar ketika jam saya belajar. Jadi Pak Yose akan masuk ke lokal dengan pembelajaran online. Iya. Kekuatan apa lagi yang bisa Pak Yose capai, gunakan untuk mencapai tujuan yang tadi? Nah, selain dari itu juga, saya juga akan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu ya sesuai dengan waktunya. Berarti nanti saya akan melakukan pembelajaran seperti di Google Classroom gitu, akan mengambil absen sebentar gitu ya, akan masuk dengan melalui WA kepada murid-murid. Kita nanti akan buka sebuah link atau apa, nanti saya masuk di situ akan mengupas sedikit banyaknya pembelajaran. Nah, di situ nanti kan saya terasa sudah hadir penuh gitu, sudah mengantarkan mereka dalam pembelajaran, sudah mengasih materi sedikit, nanti lanjutkan dengan video, habis itu saya melakukan penugasan. Oke sih, Pak Yose cukup mantap saya rasa kan. Kalau kita lihat dari peluang dan kemungkinan apa yang bisa Pak Yose ambil untuk penyelesaian masalah ini? Ya, peluang dan kemungkinan yang bisa saya ambil yaitu berarti saya mungkin mampu nanti melahirkan pembelajaran yang berbasis TIK. Selain melakukan pembelajaran tatap muka, nampaknya ada pembelajaran yang membawanya ke arah basisnya TIK, baca. Oke, tadi kan peluang dan kemungkinan. Dan saya yakin ini dalam menjalankan apa yang Pak Yose sampaikan tadi, Pak Yose akan menghadapi hambatan-hambatan dan gangguan-gangguan. Apa saja hambatan atau gangguan yang akan menghalangi Pak Yose dalam meraih tujuan tersebut? Nah, hambatannya di sini ya, kalau pembelajarannya saya yang pertama yaitu secara offline yang nggak ada gurunya, hambatannya biasanya guru piket terbagi waktunya, sementara dia melaksanakan piket dan juga mengontrol lokal yang saya tinggalkan. Nah, kalau seandainya saya melakukan masuk ke pembelajaran daring tadi, kemungkinan hambatan utamanya yaitu yang pertama masalah pulsa atau mungkin masalah jaringan yang ada di sekolah. Jadi kalau seandainya jaringannya bagus, mungkin pembelajarannya aman. Jadi kalau jaringannya nggak bagus, berarti pembelajarannya lebih banyak sering keluar masuk aplikasi, akhirnya ujung-ujungnya pembelajarannya nggak jalan, bacaan itu dia. Ya, oke Pak Yose, dari awal tadi Pak Yose sudah banyak cerita tentang lebar. Mungkin intent kita tadi Pak Yose mempunyai rencana mungkin untuk mencapai tujuan tersebut, dan setelah nanti tercapai tujuan dengan rencana yang Pak Yose punyai, apa nanti ukuran keberhasilan dari permasalahan Pak Yose ini? Ukuran keberhasilan di sini nanti saya akan lihat gitu ya Pak ya, kan saya pergi tugas nih
untuk melakukan kegiatan atau pelatihan. Nanti setelah saya datang masuk ke lokal tersebut, saya akan coba melakukan refleksi sedikit pembelajaran yang sebelumnya. Kalau seandainya murid-murid saya, siswa saya mampu merespon, berarti otomatis pembelajaran yang berlalu sebenarnya sudah tersampaikan tuh dia. Karena dengan responnya mereka ada, berarti otomatis itu tadi ya, berarti mereka walaupun ditinggalkan di pembelajaran secara daring atau yang offline, atau bisa jadi secara live, tapi mereka mampu menyerap sedikit banyaknya dari pembelajaran tersebut. Cukup bagus itu perencanaannya semacamnya. Dari siapanya itu dan rencana semacam. Ada enggak yang perlu diprioritaskan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang perlu diprioritaskan untuk mencapai tujuan tersebut ya kesatuan visi ya dan misi dengan kawan rekan sejawat bersama piket serta wakil kepala sekolah dan pokoknya perangkat yang ada di sekolah atau warga sekolah lah. Jadi kalau kita berjalan bersama-sama, nah berarti akan keluar nanti tagline-nya bersama kita bisa. Jadi ukuran keberhasilannya rencana POC ini nantinya apa nih? Ukuran keberhasilannya saya nggak mulu-mulu Pak Chan, nggak harus berarti murid saya harus begini dapat kalau dalam matematika mengerjakan level-level sulit, enggak. Yang penting murid saya mampu merespon sedikit saja dari pembelajaran itu, berarti mereka sudah mampu untuk memasuk ke pelajaran itu, tinggal kita saja yang memoles dan begininya lagi supaya lebih tajam lagi. Dalam berapa lama kira-kira tujuan itu bisa Pak Yose capai yang Pak Yose ceritakan? Yang saya ceritakan ini saya mematok waktunya sekitar 1 minggu lah Pak Chan. Oke Pak Yose, cukup cukup bagus dan jelas kan. Tentu dalam mencapai keberhasilan dengan waktu yang sudah ditentukan tadi, saya yakin Pak Yose tidak bisa bekerja sendiri. Siapa saja yang akan Pak Yose libatkan dalam mencapai tujuan Pak Yose? Yang saya libatkan dalam mencapai tujuan, yang pertama biasanya rekan sejawat yang satu jurusan, yang maksudnya mata pelajaran yang sama dengan saya yang bisa membantu itu dia. Berarti setidaknya mereka nanti bisa membantu atau menggantikan saya agak berapa menit atau 1 jam pelajaran. Yang kedua yaitu piket, karena piket lah yang nanti akan mengontrol semua kegiatan. Nah yang ketiga wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Pimpinan itu pasti kan. Ya oke lah Pak Yose, cukup itu perencanaan saya lihat tujuan semacamnya. Saya rasa sudah selesai ini kan, tapi saya maunya nih seminggu yang Pak Yose janjikan itu seminggunya lagi itu besok kan, saking nggak sabarnya saya menunggu seminggu Pak Yose. Jadi oke lah, minggu besok kita bertemu lagi di ruang kita sini Pak Yose. Oke, terima kasih Pak Chan ya, karena dengan Pak Chan lah saya mampu akhirnya melaksanakan tip-tip ini ya. Terima kasih banyak Pak Chan. Oke, sama-sama Pak Yose. Ya Pak Yose, apa kabarnya? Kabarnya sangat baik sekali Pak Chan. Saya ingin membagi cerita yang sudah saya laksanakan. Ada kemarin tip-tip yang saya peroleh dari coaching dengan Pak Chan gitu. Oh iya, hampir saya lupa. Berarti udah seminggu nih Pak Yose ya? Sudah. Ya gimana ceritanya? Coba ceritakan, saya udah tahu pula saya Pak Yose. Hasil ceritanya ternyata pembelajaran yang saya bikin lewat offline, lewat daring, lewat online ternyata tidak bermasalah dengan anak Pak Chan. Hasilnya pun juga tak jauh beda, datang saya, ada tak ada saya, kayaknya hasilnya sama saja. Berarti pembelajaran yang kemarin yang solusinya yang sudah saya bikin mulai dari pembelajaran offline, online, daring itu oke banget. Oh, berarti permasalahan yang kita bahas 2 minggu yang lalu sekarang sudah tidak ada masalah lagi, sudah clear, sudah tuntas ya, udah aman ya Pak. Baiklah kalau begitu, berarti waktu yang kita habiskan di 2 minggu yang lalu itu banyak manfaat itu Pak Yose. Banyak manfaat, banyak dampaknya, terutama ke sekolah dan ke peserta didik kita. Ya enggak apa-apa,
Alhamdulillah kalau itu saya senang sekali Pak Yose mendengar kabar berita seperti ini ya. Kalau bisa ke depannya Pak Yose kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di 2 minggu yang lalu itu kita jadikan rutinitas lah untuk memecahkan satu masalah. Oke lah Pak Yose. Mungkin itu saja Pak Yose. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Chan, saya juga berterima kasih telah menolong saya, membantu saya dalam membuka cakrawala saya sendiri sehingga melahirkan solusi-solusi yang patut kita pertimbangkan dalam pembelajaran. Terima kasih banyak ya Pak Chan. Sama-sama Pak Yose. Kenapa saya sampaikan sama saya pun ada juga dapat ilmu dari pertemuan kita 2 minggu yang lalu. Oke Pak Yose. Ya kalau Terima begitu kasih. berarti Pak Chan tunggu saja. Saya minta di coaching lagi. Oke, sip. Tidak apa-apa, kita jadikanlah ini suatu kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, budaya yang baik kan.